Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan judul kami, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ahmad Hidayatullah dengan NIM 2017-0610-123. Yang kedua itu Muhammad Syair Fadillah 2018-0610-187. Ivan Aziz Setiawan 2019-0610-176. Dan adapun saya sendiri Andi Muhammad Ikrar 2019-0610-271. Dan yang kelima RH Dihan Salsabila 2019-0610-171. Mungkin langsung saja untuk anggota kelompok saya yaitu Ivan Syair Ro untuk membacakan permasalahannya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Harus menjadi perhatian secara serius dalam rangka dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari dampak buruk akibat kerusakan lingkungan oleh ulah sekelompok manusia dengan cara merasionalisasi apa yang telah mereka lakukan sebagai suatu kebenaran. Akan tetapi, di sisi lain mengancam ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Melihat di sisi lain, bila kita perhatikan, masalah lingkungan hidup sangat penting juga untuk dikaji saat ini. Karena masalah ini memiliki potensi untuk berubah menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia apabila tidak diperhatikan. Tanda-tanda terjadinya masalah lingkungan hidup saat ini seperti adanya polusi, global warming, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, intrusi, dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-20. Salah satu penyebab masalah lingkungan hidup yaitu illegal logging. Illegal logging sebagai salah satu penyebab permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan kasus kejahatan yang sering terjadi di negara kita. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK, bahwa illegal logging menurut persentase sebesar 57,1% dari 147 kasus yang ada pada data penegakan hukum pidana berdasarkan data status sengketa lingkungan pada tahun 2021. Dan para pelaku illegal logging ini melakukan aktivitas penebangan liar dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki posisi strategis agar memudahkan aktivitasnya dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan pelaku illegal logging adalah kelompok yang memang sudah terorganisir. Adapun pembalakan liar atau motif dari illegal logging itu, kegiatannya biasa melakukan atau menimbulkan kerugian negara dan wajib diberi tindakan tegas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tak hanya itu, penebangan dan pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan adalah perilaku yang sangat destruktif bagi negara kita, apalagi bagi masyarakat luas. Apalagi jika yang melakukannya memang dari para penegak hukum yang dipercaya oleh negara untuk memberantasnya. Tentu saja para penegak hukum yang diberi kepercayaan itu bisa saja melakukan kejahatan pidana, bisa menyebabkan implikasi yang paling besar hilangnya kepercayaan kepada masyarakat. Nah, permasalahan ini yang terjadi ketika penegak hukum ingin mengatasi kasus ini, biasanya keterlibatan dari oknum-oknum tokoh masyarakat juga dan para penegak hukum yang ikut andil dalam kegiatan illegal logging demi meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Telah banyak cara yang diusahakan pemerintah dalam mengatasi kasus illegal logging di Indonesia, salah satunya dengan membenahi instrumen-instrumen dari produk hukum mengenai illegal logging. Salah satu produk hukum yang menyinggung tentang illegal logging adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dalam pasal 21 huruf K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dalam pasal 21 huruf K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar. Selain itu, penyelesaian dalam lingkungan hidup pengadilan juga telah diatur dalam ketentuan pidana kejahatan illegal logging dalam
87 ayat 1 huruf A dan ayat 4 huruf A. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging dilakukan dengan cara represif, dimulai dengan diberikannya sanksi administrasi sampai sanksi pidana maupun sanksi perdata melihat maraknya kasus ini. Pada aspek hukum lainnya dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat 2 yang menyatakan yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya, kejahatan illegal logging secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum, yaitu 1. Pengerusakan, pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP. Pengerusakan sebagaimana diatur dalam pasal 406 sampai pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengerusakan sesuatu barang yang artinya barang-barang biasa yang dimiliki oleh orang-orang dapat berupa barang yang terangkat dan tidak terangkat. Namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang yang tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengerusakan hutan. Kedua, pencurian. Pencurian dalam pasal 362 KUHP mengatur tentang unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk menguasai. Yang kedua, sesuatu barang. Dalam hal ini, barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan dari seorang pelaku. Ketiga, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dalam hal ini, hutan dapat merupakan hutan adat atau hak hutan yang termasuk dalam hutan negara maupun negara yang tidak dibebani dengan maksud memiliki dengan melawan hukum. Dan ketiga, pemalsuan. Pemalsuan di sini diatur tentang pemalsuan materi dan merek yang diatur dalam pasal 253 sampai 262 KUHP dan pemalsuan surat-surat yang diatur dalam pasal 263 dan 276 KUHP. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembahasan hutan, dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun dan pasal 264 KUHP mengatakan paling lama 28 tahun. Baik, yang keempat yaitu penggelapan, pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Dalam pasal 362 bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktunya dimiliki barang itu sudah ada di tangan si pembuat yang tidak dengan jalan kejahatan. Kelima, penadahan. Di dalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol untuk pertolongan yang jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya adalah healing, yang dimana dijelaskan pada pasal 480 KUHP. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelesaian hukum pelaku illegal logging. Pada tahun 2020, RUU Cipta Kerja telah disahkan untuk menjadi undang-undang. Di dalam UU Cipta Kerja banyak dampak yang diberikan pada UU yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Salah satunya seperti UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, salah satu pada unsur pidananya. Permasalahan yang terjadi akibat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pengaturan masalah pemidanaan terhadap pelaku illegal logging yang sebelumnya diatur UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan kerusakan hutan.
Dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai pemutihan terhadap kejahatan kehutanan. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan para pelaku kejahatan illegal logging, sebab sanksi yang diberikan hanyalah sanksi denda administratif. Walaupun ada pendekatan khusus terhadap masyarakat, pemutihan hanya akan menguntungkan pelaku karena banyak usaha skala besar yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tak hanya itu, permasalahan izin lingkungan yang dihapus pada hilang. Hal ini akan berimbas juga pada kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk mengevaluasi izin usaha bila terjadi pelanggaran. Cukup dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.